بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع القربان لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal sejarah kurban dari sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam hingga ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada masa era jahiliyah, kini kita sampai ke kurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita banyak menjelaskan terkait kurban di era Islam, marilah kita awali dengan mengenal makna dan esensi daripada kurban yang disyariatkan kepada umat terbaik, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita periksa di juz 30, ada sebuah ayat pendek namun memiliki makna yang luar biasa, yaitu surah Al-Kautsar, yang mana artinya adalah Al-Kautsar, yaitu nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat telaga yang Allah karuniakan kepada Rasulullah dan umatnya ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah menggelontorkan nikmat yang begitu besar kepadamu. Dan kata Al-Kautsar di sini dengan pengertian seperti ini artinya adalah kata benda atau kata kerja yang mencakup segala jenis nikmat yang menjadi alasan kenapa kita harus sholat sekaligus berkurban secara sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna Al-Kautsar ini adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul dan kepada umatnya kelak nanti di hari kiamat. Karenanya kata Allah, inna a'tainakal kautsar, dengan segala jenis kebaikan tersebut, baik yang merupakan karakteristik berupa kenikmatan dan segala jenisnya, maupun kata benda yang khusus merujuk dan menunjuk kepada telaga Al-Kautsar, maka intinya nikmat-nikmat tersebut fasholli, syukurilah dengan salat, li rabbika, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini dengan sangat jelas kita melihat Allah menghubungkan antara salat dan kurban, yang mana salat sifatnya vertikal, sementara kurban selain nuansanya vertikal, dia juga bernuansa sosial, horizontal, kemasyarakatan. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang menghinamu huwal abtar, bahwasanya engkau terputus dari rahmat Allah, justru dia yang terputus. Kenapa? Karena orang-orang yang menghina Rasulullah bahwa beliau tidak punya anak lagi yang laki-laki setelah meninggalnya putra beliau Ibrahim, maka Rasulullah seolah bersedih, seolah-olah bahwasanya dakwanya ini tidak ada yang berhak untuk melanjutkannya, tidak, karena tidak ada laki-laki. Namun ternyata Allah menghibur beliau dengan menyatakan, wahai Rasulullah, enggak usah engkau bersedih, sungguh gelontoran nikmat Allah kepadamu begitu banyak. Tinggal engkau fasholli, kokohkan salatmu murni karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Justru yang menghinamu sebagai terputus dari rahmat Allah, dialah sesungguhnya yang terputus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang kita sebut sebagai hewan ternak ini. Dan hewan ternak ini untuk disyukuri sebagai rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan misalnya di surah Yasin ayat 71 sampai 72. Allah katakan, awalam yarau, tidakkah orang-orang kafir itu melihat, anna khalaqna lahum, sungguh kami telah menciptakan untuk mereka, mimma amilat aidina, yang kami ciptakan sendiri dengan tangan kami sendiri, an'aman, hewan-hewan ternak, fahum laha malikun,
lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hak untuk kemudian memilikinya. Wa dzallalnaha lahum, hewan-hewan ternak ini kami tundukkan kepada mereka. Faminha rakubuhum, sehingga mereka bisa menjadikannya sebagai kendaraan. Di sini nikmat ternak berupa kendaraan di era dulu sebelum lahirnya era kendaraan modern disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ya'kulun, bahkan makanan berupa daging yang nilainya hari ini mahal hingga 100.000 lebih per kilo disebutkan pula di sini. Walahum fiha manafi', bahkan Allah katakan dengan hewan ternak tersebut Allah menggelontorkan beberapa jenis manfaat yang bisa jadi belum dikenal manusia. Wa masyarib, termasuk minuman yang enak berupa susu. Afala yashkurun, namun dengan semua gelontoran nikmat itu, kenapa sih orang-orang kafir itu tidak mau bersyukur dengan berislam, dengan kemudian bersyahadat, dengan menjadi muslim yang baik? Sebagaimana yang disebutkan tadi, inna a'tainakal kautsar, sungguh nikmat Allah sudah digelontorkan begitu banyak. Fasholli, kenapa? Maka salatlah li rabbika wanhar, dan karena Allah dan berkurbanlah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi misalnya di surah An-Nahl, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat daripada hewan ternak ini. Dengan tegas di ayat 5 sampai ayat 8 Allah katakan wal an'ama, hewan ternak, khalaqaha lakum, Allah ciptakan untuk kalian, fiha dif'un, sungguh pada kulitnya kalian jadikan sebagai kemah misalnya, kalian jadikan sebagai jaket yang mana fungsinya untuk menghangatkan kalian. Wa manafi, dan manfaat lain, wa minha ta'kulun, bahkan dari hewan ternak tersebut kalian jadikan sebagai sumber makanan dan sumber gizi. Selain itu kata Allah walakum fiha jamal, dari hewan ternak ini kalian merasakan nilai estetika. Hina turihun, manakala kalian antar untuk masuk ke kandangnya ketika sore hari. Wa hina tasrahun, demikian pula nikmat keindahan dan estetika kalian lepaskan untuk makan di tanah lapang. Di sini pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tegas Allah menegaskan bagaimana manfaat daripada onta, bagaimana manfaat daripada sapi, bagaimana manfaat walaupun tidak masuk di sini misalnya kuda untuk dijadikan sebagai sarana kendaraan yang hari ini persis dengan mobil mahal yang mana ketika kita keluarkan dari garasinya begitu dikagumi orang. Begitupun di sore hari ketika kita masukkan atau malam hari ke garasi, senantiasa orang begitu kagum dengan nilai estetika dan nilai harganya yang luar biasa. Juga Allah sebutkan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi, sungguh ternak-ternak ini di masa lalu membawa muatan-muatan berat kalian ila balad, ke sebuah wilayah atau negeri, lam takunu balighi, kalian tidak akan sampai ke wilayah tersebut illa bisyikil anfus, kecuali dengan jiwa yang sangat tersiksa dengan beban-beban berat tersebut. Inna rabbakum laraufur rahim, semua jenis manfaat daripada hewan ternak yang Allah ceritakan di sini menunjukkan bahwa Rabbmu laraufur rahim, sungguh sangat mencintai dan menyayangi kalian. Wal khayla, melalui Allah di ayat 8 menyatakan yaitu keledai atau al khayl kuda, wal bighala yaitu bagal, peranakan antara kuda, ya. Wal hamir, juga himar, litarkabuha, tujuannya agar kalian kendarai, wazinah, dan sekaligus juga berfungsi sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan senantiasa menciptakan hal-hal termasuk kendaraan yang kalian belum kenal sama sekali sebelumnya. Dengan jelas ayat ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kendaraan memiliki nilai berbeda, memiliki nilai kenikmatan yang mana seolah-olah Allah katakan bahwa dengan berkurban dengan sejumlah manfaat yang kalian miliki itu adalah bentuk rasa syukur dan rasa cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di saat kendaraan tidak lagi mengandalkan hewan-hewan ini, dia berpindah kemudian menjadi motor, sepeda, motor listrik, mobil listrik, pesawat. Dan ketika kita berkurban, sungguh kita tidak lagi mengorbankan semua itu kecuali hanya dengan mengorbankan hewan ternak ini dengan segala jenis manfaat yang telah dibenamkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga memberikan manfaat terutama bagi kami
dan kita semua dalam rangka menjaring istiqamah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.